Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roy Saputra dengan NIM 1124 di sini saya akan memberikan pendapat ataupun berkomentar tentang berita PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek yang telah dinyatakan pilot dan resmi menutup operasinya pada tanggal 1 Maret 2025, di mana PT Sritek ini tidak mampu melunasi utang-utangnya. Adapun tugas ini merupakan guna memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah berpikir kritis BK atau disebut dengan Sritek, di mana kita mendengar bahwa baru-baru ini PT Sritek dinyatakan pilot. Mungkin ini berita yang sangat kurang mengenakan ya, lagi di perusahaan tekstil terbesar lah di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih dalam atau memberikan komentar, saya akan memberikan beberapa informasi mengenai PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek. Oke, mungkin langsung aja kali ya, saya akan memberikan untuk PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek dinyatakan pilot karena gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditur. Kepilotan ini berakibat pada penutupan operasional perusahaan dan PHK massal terhadap ribuan karyawan. Untuk penyebab pilotnya ada beberapa sumber yang saya temukan. Yang pertama ada utang yang menumpuk. Jadi PT Sritek ini memiliki utang yang besar, yang hampir mencapai 26,2 triliun. Mungkin ini dibilang sangat besar ya. Terus ada lagi yang kedua, yaitu kenaikan biaya. Di sini maksudnya terdapat kenaikan signifikan pada biaya tidak langsung, terutama karena peningkatan pekerja yang dirumahkan. Untuk yang ketiga, penurunan pendapatan. Pendapatan perusahaan menurun akibat dampak pandemi COVID-19 dan persaingan industri tekstil global. Terus yang selanjutnya ada persaingan yang ketat. Jadi sini persaingan industri tekstil global yang semakin ketat, jadi menyebabkan penurunan pendapatan di PT Sritek. Untuk dampak pilotnya mungkin ada PHK massal. Jadi perusahaan ini memberhentikan lebih dari 10.000 pekerja. Terus selanjutnya ada penutupan operasional. Di sini perusahaan menutup operasionalnya pada 1 Maret 2025. Untuk dampak pada industri tekstilnya, jadi penutupan PT Sritek ini berpotensi melemahkan ekosistem industri tekstil nasional. Tentunya sangat berpengaruh lah ya, apalagi di dunia tekstilan ya. Untuk selanjutnya ada dampak pada perekonomian lokal. Jadi penutupan Sritek ini juga berdampak pada perekonomian lokal, khususnya yang di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Sukoharjo, karena Sritek memiliki peran penting dalam rantai produksi hulu maupun ke hilir ya.
PT Seritek ini menutup perusahaannya karena perjalanan kasus yang menimpa sang raksasa tekstil yang sangat besar tentunya di Indonesia. Akhirnya perjalanan Seritek telah dikonfirmasi dalam rapat kreditur di dalam sebuah diskusi mungkin dalam kepilotannya perusahaan ini digelar per Jumat 28 Februari 2025. Oke guys, selanjutnya saya akan memberikan pendapat atau berkomentar tentang berita PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Seritek yang dinyatakan valid dan resmi menutup operasinya pada tanggal 1 Maret 2025. Oke. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Seritek adalah dikonfirmasi dalam rapat kreditur dalam kepilotan perusahaan ini yang digelar hari Jumat 28 Februari 2005 yang menyepakati tidak dilaksanakan keberlanjutan usaha atau going concern, dan selanjutnya dilakukan pemberesan utang. Selain itu sebanyak 8.400 karyawannya juga berhenti bekerja per 1 Maret 2025. Perusahaan raksasa tekstil ini tentunya mengalami titik balik kemunduran sejak tahun 2022 lalu saat digugatnya oleh salah satu debiturnya. Menurut dilansir dari sebuah berita yang saya ambil, Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Semarang Haruno Patriadi mengatakan kesepakatan terhadap PT Seritek diambil berdasarkan atas kondisi-kondisi yang telah disampaikan oleh kurator maupun debitur pilot, atau tidak mungkin dijalankan going concern dengan kondisi yang saat ini telah dipaparkan oleh kurator maupun debitur pilot. Jadi dalam sebuah diskusi kemarin yang saya baca di sebuah berita, katanya PT Seritek ini sulit untuk dikembalikan dikembalikan seperti semula. Jadi sangat-sangat jauh dari harapan menurut salah satu halaman berita yang saya kutip. Menurut Hakim Pengawas juga menyatakan PT Seritek sebagai debitur pilot dalam kondisi insolven atau tidak memiliki cukup dana untuk melunasi utang. Jadi PT Seritek ini agak jauh dari harapan terus untuk melunasi utang-utang yang telah banyak atau menumpuk, jadi mereka agak susah untuk melunasinya. Dan menurut dan sebelumnya juga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo menginformasikan tentang PHK atau pemutusan hubungan kerja yang dialami karyawan Seritek. Jadi intinya pemutusan hubungan karyawan atau pekerja telah diputuskan per 28 Februari. Itu menurut Kepala Disperinaker Kabupaten Sukoharjo Bapak Sumarno di Jawa Tengah. Meskipun demikian,
ia mengatakan para pekerja Sritek tetap bekerja sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Dan untuk off-nya PT Sritek ini ditutupnya per tanggal 1 Maret 2025. Itu yang dikatakan oleh dari Kepala Dinas Disperinaker Kabupaten Sukoharjo. Oke, saya akan melanjutkan pembahasannya atau memberikan komentar tentang PT Sritek, mengapa bisa menutup operasionalnya, karena ini merupakan perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Perjalanan kasus Sritek ini hingga resmi ditutup sepanjang berdirinya PT Sritek yang hampir 59 tahun. Mungkin itu merupakan amat yang sangat lama lah ya kalau dilihat ya. Jadi PT Sritek ini diketahui telah melewati berbagai macam lika-liku yang membawanya hingga meraih kejayaan dengan dikenalnya sebagai raksasa tekstil di Indonesia. Perusahaan ini juga bahkan selamat dari krisis moneter pada tahun 1998 dan mencatatkan banyak prestasi gemilang sepanjang tahun 2000-an. Namun PT Sritek ini akan segera terkubur bersama kenangannya karena tidak mampu membayar utang yang hampir 26,2 triliun. Jadi mungkin ini yang membuat PT Sritek akan menutup operasionalnya selamanya. PT Sritek juga kemudian akan melakukan tentunya akan melakukan berbagai cara bagaimana mungkin biar tidak terjadi atau istilahnya untuk menyelamatkan PT Sritek ini dari kepailitan. Berdasarkan halaman surat berita yang saya kutip bahwa PT Sritek akan merestrukturisasi pokok hutang yang dari utang bilateral dan utang sindikasi yang hampir senilai 267,2 juta sebagai circuit working capital reporter selama 5 tahun. Jadi perusahaan tekstil ini yang harusnya mampu bangkit dan menangani perkara utang yang banyak, tetapi untuk kedepannya mereka tidak mampu untuk membayar utang yang hampir 26,2 triliun. Untuk selanjutnya, seiring dengan berjalannya waktu,
PT Seritek kembali digugat oleh PT Indobarat Rayon karena dianggap tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati. Jadi PT Seritek akhirnya dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga di Kota Semarang. Informasi ini dibenarkan oleh juru bicara Pengadilan Niaga di Kota Semarang oleh Bapak Haruno Patriadi yang menyebutkan bahwa kondisi pilot itu terjadi karena pengadilan mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil tersebut yang meminta pembatalan. Jadi perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Adapun putusan ini membuat status pilot terhadap raksasa tekstil tersebut sah secara hukum atau inkrah. Mahkamah Agung juga menolak peninjauan kembali atau PK yang diajukan PT Seritek. 2 hari setelahnya PT Seritek dilaporkan telah merumahkan ribuan karyawan sebagai dampak dari putusan Pengadilan Niaga Semarang. Sekitar hampir 3.000 yang dirumahkan, tetapi secara berkala terus kami review sampai kapan bisa bertahan, kata Direktur Utama PT Seritek, yaitu Bapak Iwan Kurniawan Lukminto di Kabupaten Sukoharjo pada Jumat 20 Desember 2024. Ia menyebutkan bahwa ruang gerak perusahaan untuk beroperasi makin sempit menyusul sebagian bahan baku yang harus didatangkan dari luar negeri. Jadi pada awal Februari lalu kurator kepilotan Seritek mencatat bahwa tagihan utang dari para kreditur perusahaan tekstil tersebut mencapai 29,8 triliun. Daftar piutang tetap para kreditur kami pasang di halaman tim kurator Seritek maupun di papan pengumuman Pengadilan Niaga Semarang. Dalam daftar piutang tetap tersebut tercatat 94 kreditur, konkuren 349 kreditur referen, serta 22 kreditur separatis. Itu menurut Denny. Daftar tagihan tetap yang telah disampaikan ini bisa menjadi acuan kreditur untuk mengambil sikap selanjutnya dalam proses kepilotan Seritek. Untuk kisah PT Seritek yang pilot dililit utang setelah 58 tahun berjaya, kalau saya baca dari menurut halaman berita, PT Seritek ini berdiri pada tahun 1966. Seritek terpaksa menyerah 58 tahun kemudian. Kalau dibilang ya ini merupakan umurnya sudah sangat lama sekali lah ya. Untuk PT Seritek selanjutnya, sebelum bangkrut nih, PT Seritek setidaknya pernah menjadi produsen, contohnya dalam tekstil maupun contohnya
dari pembuatan seragam militer untuk 32 negara. Ini merupakan dibilang PT tekstil yang sangat besar, hampir produksinya ke negara-negara luar. Adapun negara yang pemasok PT Sritek untuk kebutuhan tekstil militer antara lain ada Jerman, Inggris, Malaysia, Australia, Uni Emirat Arab, Singapura, bahkan Amerika Serikat juga. Selain memproduksi seragam untuk tentara, PT Sritek ini juga mengekspor benang dan kain ke 100 negara. Dalam setahun PT Sritek mampu memproduksi 1,1 juta bal benang, 179,9 juta meter kain mentah, 240 juta yard kain berwarna, serta 30 juta potong pakaian jadi dan seragam. Sebagian besar barang ini dibuat di pabrik seluas 79 hektar di Sukoharjo. Untuk PT Sritek, mengapa sih PT Sritek ini dinyatakan pilot dan memberhentikan pekerja di PT Sritek? Selama 58 tahun berdiri, PT Sritek beberapa kali menghadapi gejolak. Jadi isu-isunya juga mulai terdengar bahwa ada penyebabnya juga mungkin, dan penyebabnya itu juga mungkin ada utang yang belum bisa dilunasi. Jadi PT Sritek ini dinyatakan pilot. Kala terjadi krisis moneter pada tahun 1998, misalnya perusahaan ini terguncang tapi bisa selamat dan malah melipat gandakan pertumbuhan hingga 8 kali lipat pada tahun 2001. Di masa pandemi COVID-19, Sritek kembali diterpa badai, tetapi kali ini berujung kritis, berkepanjangan, dan berakhir tinggal sejarah. Kondisi ini tercermin dalam laporan keuangan PT Sritek pada tahun 2019. Angka penjualannya mencapai 1,3 miliar US dollar atau naik 8,52% dibanding tahun sebelumnya. Dengan penjualan tersebut, PT Sritek membukukan laba bersih 85,32 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun, antara lain karena memproduksi masker dan alat pelindung diri lainnya. Namun pada tahun 2020 situasi berbalik arah karena angka penjualan anjlok menjadi 847,5 juta US dollar. Di sisi lain juga mungkin ini menjadi beban pokok penjualan yang sebelumnya yang hampir menjadi 1,2 miliar. Akibatnya PT Sritek mencatat kerugian untuk pertama kali melantai di pasar modal. Jadi pada tahun 2021 PT Sritek membukukan rugi bersih 1,08 miliar US dollar atau sekitar 15,4 triliun pada semester 1 2024. Kerugian ini menipis menjadi
25,73 juta US dollar atau 421 miliar. Untuk kasus Sritek Pilot berawal ketika perusahaan digugat oleh salah satu debiturnya, yaitu CV Prima Karya pada Januari 2022 saat CV Prima Karya mengajukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang dinyatakan oleh Sritek. Perusahaan ini sempat selamat dari kebangkrutan setelah ada kesepakatan damai semua kreditor separati. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, Sritek kembali digugat oleh PT Indo Barat Rayon karena dianggap tidak mampu membayar kewajiban utang yang sudah disepakati. Jadi akhirnya Pengadilan Niaga Kota Semarang pada Oktober 2024 mengabulkan permohonan PT Sritek untuk dinyatakan pilot dan tidak mampu membayar utang-utangnya. Mungkin untuk pembahasan atau pendapat saya mengenai PT Sritek atau dengan nama lengkapnya PT Sri Rejeki Isman Tbk, perusahaan tekstil terbesar yang telah beroperasi selama 58 tahun, resmi dinyatakan pilot dan menutup operasinya pada 1 Maret 2025. Kepilotan ini menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap lebih dari 10.000 karyawan. Penyebab utama kepilotan ini adalah kegagalan PT Sritek dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para kreditor. Mungkin itu aja yang bisa saya berikan pendapat atau berkomentar tentang PT Sri Rejeki Isman Tbk. Apabila ada kesalahan penyebutan maupun yang masih kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.